Joko Anwar sekali lagi membuktikan, kali ini lewat film ke-10 yang berjudul Siksa Kubur, bahwa dia adalah sutradara yang tidak mau main aman, sekaligus mampu menghadirkan tontonan yang akan jadi acuan baru, benchmark baru bagi film-film horor lokal berikutnya. Halo Sobat Kripik. Welcome back to podcast Kripik Film. Akhirnya gua Rangga balik lagi nge-review setelah sekian bulan tidak mereview. Kali ini gua akan mereview Siksa Kubur, film terbarunya, film ke-10 dari Joko Anwar, yang kayaknya tayang pas gua lagi muak-muaknya nih sama horor yang mengeksploitasi tema religi. Ketika gua saat ini nih mulai merasakan sinema horor Indonesia terjebak dalam tanda kutip dengan formula, pola, sekaligus treatment yang gitu-gitu aja, apalagi sejak munculnya Pengabdi Setan di 2017, banyak pembuat film horor yang kayaknya berlomba-lomba untuk mengkopi apa yang dilakukan oleh Joko Anwar, termasuk mengadopsi visualnya. Harus diakui, Pengabdi Setan pada akhirnya memang punya andil yang besar dalam memperbaiki kualitas film-film horor lokal. Namun, masalahnya, semua film sekarang kayak ingin jadi seperti Pengabdi Setan, yang justru bikin iklim horor lokal memasuki fase kekeringan menurut gua. Kekeringan horor yang beda. Horor yang enggak gitu-gitu aja emang masih ada, tapi jumlahnya kalah sama horor yang hanya mentingin penampakan. Rasa muak gua bertambah parah, karena sekarang film horor lokal sudah dalam tahap darurat tema. Temanya itu tiap hari, tiap ada film horor pasti horor religi. Tiap hari ada trailer yang isinya kerasukan. Lalu apa yang ditawarkan Joko Anwar di Siksa Kubur? Film ke-10 Joko Anwar ini menurut gua bisa dibilang sebuah napak tilas. Siksa Kubur adalah rangkuman karya-karya Joko Anwar yang disatukan, terutama karya yang berkaitan dengan horor. Di sana ada Kala, ada Pintu Terlarang, dan juga tentu saja ada Pengabdi Setan. Sambil memberikan sesuatu yang tidak pernah ada nih di film horor lokal, dan juga sesuatu nantinya yang bisa dibilang baru di filmnya Joko Anwar, kita akan melihat residu-residu dari film-film Joko Anwar terdahulu. Siksa Kubur juga memperlihatkan kalau film horor lokal itu masih bisa berevolusi. Masih bisa dibikin enggak gitu-gitu doang. Tidak hanya dari narasinya dan bagaimana film nantinya diceritakan, tapi juga cara meneror dan menghadirkan penampakan. Siksa Kubur menurut gua membuat film horor lokal jadi variatif lagi dan seru lagi. Dari openingnya yang meledak-ledak, hingga nantinya ending yang bikin nafas jadi sesak. Siksa Kubur adalah tontonan horor yang punya banyak kejutan yang tidak terbayang sebelumnya. Tapi jangan berharap Siksa Kubur akan jadi seperti Pengabdi Setan atau Pengabdi Setan 2 Communion. Karena kali ini Joko Anwar seperti ingin menyeret penonton ke era film-film Joko Anwar pra atau sebelum Pengabdi Setan. Artinya film yang tidak sekedar isinya penampakan setan, tapi akan didominasi oleh adegan-adegan yang bikin otak juga ikutan jalan-jalan, alias film horor yang bikin kita ikutan mikir. Sekali lagi, Siksa Kubur akan membawa kita ke era film-film Joko Anwar pra Pengabdi Setan. Untuk yang sudah terbiasa dijejalkan horor dengan alur penceritaan yang rada lamban alias slow burn, Siksa Kubur nantinya akan terasa normal aja. Tapi untuk yang enggak terbiasa,
Apalagi sejam pertama di siksa kubur itu bisa dibilang akan dipenuhi oleh percakapan dan perkenalan karakter. Ya, jadi bersiaplah untuk bersabar. Tapi ya, lamban bukan berarti membosankan. Siksa kubur memang alurnya lamban, pace-nya lamban, tapi bukan berarti membosankan. Karena selain banyak percakapan dan dialog yang membutuhkan waktu untuk dicerna pikiran, siksa kubur sebenarnya juga sedang serius membangun teror dan horor, sambil tak pernah kendor menyumpalkan kita dengan aneka pertanyaan. Alhasil, kita yang nonton terus dituntut untuk penasaran. Dengan alurnya yang santuy, dengan alurnya yang santai, nggak diburu-buru, Joko Anwar juga jadi punya kesempatan nih untuk bermain-main dengan psikologi penonton, terutama membuat penonton tidak nyaman. Oleh Joko Anwar, sumber ketidaknyamanan itu datang tidak hanya dari apa yang kita tonton, tapi juga dari apa yang kita dengar. Salah satu unsur paling sinting di siksa kubur emang adalah suara. Scoring dan desain bebunyian dibuat sedemikian rupa untuk menciptakan kecemasan, mengusik rasa nyaman, bahkan momen yang sebenarnya senyap jadi makin terasa biadab. Semua karena tata suara yang bangsat. Desain suara yang biadab di siksa kubur bikin gua kembali ke zaman PlayStation pertama. Siksa kubur bikin gua inget saat main game yang namanya Silent Hill. Nuansa atmosferik dan dark dicampur elemen industrial ala Akira Yamaoka amat terasa di beberapa adegan siksa kubur. Dari suara getaran hingga nantinya suara siksaan, desain suara di siksa kubur benar-benar bikin pengalaman menonton jadi tambah mengesankan. Tata suara yang edan tersebut nantinya kompak, disatukan dengan visualnya yang tidak kalah bangsat. Film horor bukan berarti semua gambar harus ikutan gelap, atau semua adegannya harus malam-malam melulu. Siksa kubur kayak mau kasih contoh. Nih, film horor juga bisa dalam keadaan terang sekalipun, teror dan horor bisa ditampilkan efektif, asalkan didukung oleh setup dan atmosfer yang tepat. Jadi, tidak heran ketika siksa kubur memunculkan penampakan atau teror atau horornya, efeknya sama-sama serem. Mau settingnya gelap, mau itu pas siang-siang. Siksa kubur ini juga kayak gua lagi nonton film horornya buatan Mike Flanagan. Terutama penampakan-penampakan yang tidak terduga tempat dan waktunya. Joko Anwar juga lihai memanfaatkan lokasi dan benda-benda dan properti apapun itu sebagai bagian dari horor dan teror yang lagi sedang dibangun. Termasuk ada satu adegan mesin cuci yang na'udzubillah sadis dan ngeri. Salah satu adegan favorit gua kayaknya di siksa kubur. Seprovokatif film Martyrs, sinting kayak film Jacob's Ladder, lalu creepy ala As Above So Below. Siksa kubur tak hanya kaya akan referensi, termasuk juga nantinya yang seperti gua bilang sebelumnya, ada rasa Silent Hill di dalamnya. Tapi siksa kubur juga sanggup nih mengeksekusi tiap adegan-adegannya untuk sesuai fungsinya di dalam penceritaan. Dari yang sekedar bikin mata kita nantinya melotot, sampai yang bikin jantung hampir copot. Meski siksa kubur punya banyak kelebihan, harus diakui ada bagian-bagian yang menurut gua juga terasa tidak perlu atau kadang dipaksakan. Termasuk dialognya yang terlalu dijejalkan kalimat-kalimat panjang berisikan ceramah yang menurut gua pada akhirnya terkesan agak preachy, agak menceramahi.
namun kekurangan-kekurangan yang gua rasakan dan kebanyakan memang ya personal bakalan ketutup lagi dengan kegilaan yang ditawarkan oleh Joko Anwar. Bersama para pemain yang berakting sama gilanya dengan filmnya, sama gilanya dengan tata suaranya, sama gilanya sama endingnya. Siksa Kubur seperti ingin mengajak kita itu untuk kembali percaya kalau horor lokal bisa kok, nggak gitu-gitu aja. Termasuk mengeksploitasi tema religi. Siksa Kubur tak hanya akan bikin kita tergila-gila dengan kemampuan penyutradaraan Joko Anwar yang mementingkan cerita dan detail-detailnya, tapi juga akan bikin jiwa kita auto menggigil. Untuk endingnya Siksa Kubur yang bener-bener gila, gua kasih Siksa Kubur 3,5 bungkus keripik. Lewat Siksa Kubur, gua kembali diajak percaya kalau film horor lokal bener-bener deh bisa nggak gitu-gitu doang. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Keripik Film di review Siksa Kubur. Jangan lupa di follow Keripik Film di Spotify dan subscribe YouTube-nya. Sekali lagi thank you, gua Rangga. Ciao.